Tidak disentuh fisiknya, tapi divonis 12 bulan, 1 tahun. Bayangin itu, kemerdekaan orang di dalam tahanan selama 12 bulan. Nah ini yang membuat kita juga merasa miris, kecewa pengadilan di negara ini. Gimana mencari keadilan? Sebenarnya kemarin putusan itu, kalau buat mami ya agak kecewa, tapi ya memang itu sudah keputusan hakim ya. Tapi alhamdulillah dengan dari 1 tahun 6 bulan jadi 1 tahun. Sebenarnya memang tidak ada KDRT. Hakim aja memutuskan bahwa Pak Ferry itu tidak ada KDRT. Fisik, secara fisik. Harusnya kan udah langsung bebas itu. Jadi tidak ada 1 tahun. Harusnya memang udah langsung bebas karena kan waktu sidang pertama aja di sana Ferry kan tanya ke penanya langsung, kamu pernah dipukul nggak? Tidak. Hidungnya pernah patah? Tidak. Jadi semua dibilangnya tidak. Kadang-kadang jawabannya, aduh lupa. Di situ aja udah jawabannya udah inilah, udah nggak benar gitu penanya. Karena kan mungkin memang tidak ada KDRT, karena Ferry itu tidak sejahat itu gitu. Kan sayangnya luar biasa ya sama Pena ya. Tapi dari awal juga mami itu memang setuju. Tapi ya udahlah, memang ini udah jalannya dari Allah ya. Jodohnya memang Ferry cuma segitu. Cuma ya sayangnya aja sampai dimasukin ke penjara gitu. Seharusnya kan itu hanya pertengkaran suami istri. Harusnya didamaikan. Ini komunikasi aja tidak ada. Ferry sendiri aja kan nggak boleh komunikasi dengan Pena. Tiba-tiba masuk aja. Itu yang tak mau kecewa, di situ kecewa banget. Jadi putusan hakim yang mungkin itu buat hakim benar kan. Sebenarnya sih ya kecewa lah, kecewa banget. Tapi ya kita terima aja. Siapa yang jolimin nanti juga kelihatan kok. Gak apa-apa, jadi yang dikorbanin anaknya mami gitu. Karena dia mau nyalek, dia mau nyalek kan. Jadi yang dikorbanin ya suaminya. Benar-benar tidak ada KDRT. Kayaknya kan bingung sampai segini, sampai udah berapa bulan dia di sana. Iya, hampir 6 bulan. Sementara kalau misalnya dia ini nggak bisa dong jalan-jalan kemana-mana, bisa Zumba di Kediri loh, Zumba. Jadi mau mengerahkan ibu-ibu supaya memilih dia nanti. Artinya mungkin yang dimaksud Mami, ya, ibunda dari Mas Ferry adalah bahwa keluarga khususnya Mami, ya, walaupun ya harus suka tidak suka mau tidak mau legowo menerima putusan hukuman 1 tahun tersebut, namun demikian tetap dirasa berat ya Mi ya, berat karena kan memang tadi sebelum saya bertemu sama teman-teman wartawan hari ini sempat berkomunikasi dengan Mas Ferry, di mana dia menyampaikan bahwa apa yang terjadi adalah dia tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Pena, sehingga di putusan yang kemarin juga disampaikan bahwa tidak terbukti kalau ada KDRT secara fisik, yang ada KDRT psikis. Tadi Mas Ferry juga menyampaikan bahwa apa yang diucapkan dari awal pada saya, kuasa hukum, dan keluarga, bahwa memang tidak pernah ada kekerasan fisik. Karena dia sampaikan dari awal dia sangat sayang sama Mbak Ferry. Dan mungkin saya sebagai kawan mereka, saya juga menyaksikan ya, bagaimana Ferry ingin melakukan apa saja yang dia bisa lakukan untuk Mbak Vena. Nah, terkait
terkait dengan putusan tersebut mungkin juga nanti salinan putusannya akan segera diterima oleh pihak keluarga dan nanti mungkin bisa disampaikan bahwa informasinya tadi dari Mas Ferry, hakim memutus itu bersalah tapi bukan KDRT fisik. Bagaimana menurut tadi Mas bahwa memang sangat ingin Alek, oke, berpikir juga bahwa Mas Ferry ini menjadi alat promo gratis untuk Bapena mendapatkan pemberitaan di media massa. Ya jadi begini ya, kita tidak usah masuk ke ranah sana. Kalau saya dapat surat sebagai pengacara keluarga, dari awal sudah sampaikan bahwa KDRT secara fisik itu tidak ada. Ya kan? Kalau bicara tentang fisik dan apa namanya yang dilakukan oleh Mas Ferry itu tidak pernah terbukti, ya kan? Oleh karena itu, memang putusan ini ya kalau menurut kita sangat berat lah, berat, ya kan? Bagaimana orang tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi diputus tahun, ya kan? Dari awal kami memang menduga bahwa ini ada rekayasa yang luar biasa. Makanya kenapa dari maminya Ferry juga dan keluarga itu sangat kecewa dan juga harus ke Surabaya, dan juga terjadi kan kami pernah sampaikan bahwa ternyata kan juga terjadi adanya tekanan-tekanan di dalam tahanan yang diduga dilakukan oleh Vena sendiri, datang sendiri untuk menginterogasi, bahkan juga meminta supaya Mas Ferry menyampaikan kepada publik bahwa dia melakukan kekerasan fisik. Ternyata kan tidak terbukti, bahkan di pengadilan pun tidak terbukti. Seharusnya ini harusnya putusannya langsung pulang, langsung bebas. Tetapi setelah berkomunikasi, ya tadi Bang Tuna juga, Mami juga sudah menyampaikan bahwa Mas Ferry menyampaikan bahwa dia menerima putusan itu, sehingga tidak ada upaya lain lagi, ya baik banding atau upaya hukum yang lain. Artinya dia harus menjalani sisa masa tahanan tersebut. Ya, kami juga cukup ini ya melihat bagaimana sih respon Mas Ferry, karena harusnya kan kalau dalam kondisi seperti ini pihak pengacara pasti menyiapkan langkah-langkah hukum, tapi dia menyatakan bahwa dari awal tidak pernah ada kekerasan fisik dan putusan ini memang benar itu sangat merugikan dan menjolimi dia, tetapi dia terima, dia akan jalani sisa masa tahanannya dan pihak tim pengacara juga akan mengajukan untuk Mas Ferry untuk bisa menyelesaikan masa tahanan di luar lapas atau di luar tahanan. Oleh karena itu masih kita berkoordinasi dengan keluarga, ya mudah-mudahan suatu permohonan bisa diterima dan Mas Ferry bisa pulang untuk bisa menjalani tahanannya di luar daripada lapas atau dari tahanan. Dan kami sebagai kuasa hukum, ya teman-teman media, terima kasih juga ya sudah mengawal kasus ini sampai dengan saat ini, sehingga ini benar-benar membuat keluarga juga Mas Ferry juga merasa bahwa ya sangat kebantu bahwa apa yang terjadi dalam dirinya itu memang benar dari awal tidak pernah ada kekerasan fisik, ya kan? Justru mungkin sebaliknya kan, justru sebaliknya. Kalau dilihat dari fisik, dilihat dari karakter ini Mas Ferry mana ada mau mukul-mukul kayak gitu kan, tidak ada, dan itu dibuktikan dan ternyata benar. Oleh karena itu ya karena sudah ada keputusan dari Mas Ferry dan keluarga, tadi Mas Sunan sudah sampaikan juga, ya, Mas Ferry akan menyelesaikan sisa tahanannya untuk masa 6 bulan ke depan, karena dia sudah menjalani kalau tidak salah dari 16 Januari ya, akhirnya sekarang sudah bulan Juni, berarti sisa 6 bulan. Tapi dengan adanya permohonan untuk bisa menjalani tahanan di luar, mudah-mudahan disetujui dan Mas Ferry bisa bebas atau bisa pulang menjalani sisa tahanan di luar. Jadi dari waktu itu kan Pak Pemanan pakar udara dan lain-lain yang diserahkan waktu tadi ternyata bohongan bagi yang dibilang manipulasi. Ya, kalau menurut kami kan dari awal sudah memang ada rekayasa itu aja sih. Faktanya kan tidak terbukti. Kalau terbukti pasti hukumnya mungkin berat.
Ya. Tuntutan 1 tahun 6 bulan, diputus 1 tahun dengan kasus yang seperti itu. Orang diputus sampai darah-darah aja, diputus paling 3 bulan itu. Pas sampai, makanya kami dari awal itu tidak percaya bahwa ini kasus ada rekayasa. Namun sudah ada putusan pengadilan, sebagai warga negara harus tunduk dan taat ya, atas putusan tersebut. Karena putusan jurisprudensi dan juga putusan ini juga mewakili pengadilan juga negara. Tetapi sebenarnya bukan berarti putusan ini membuat keluarga merasa puas, justru sangat kecewa gitu loh. Tidak disentuh visinya, tapi divonis 12 bulan, 1 tahun. Bayangin itu, kemerdekaan orang di dalam tahanan selama 12 bulan. Nah ini yang membuat kita juga merasa miris, kecewa pengadilan di negara ini. Gimana mencari keadilan? Banyak kasus yang bahkan sampai orang dipukul, dianiaya. Ujung-ujungnya 3 bulan, 6 bulan paling tinggi. Oh ini kok tinggi sekali, padahal tidak ada. Mas Mena juga habis kejadian itu kan langsung kemana-mana. Dapat beraktivitas juga. Iya, pelesiran kemana-mana gitu. Seolah-olah dia berdarah-darah, hidungnya patah. Terbukti nggak? Kan begitu. Jadi kami berharap supaya pengadilan juga harus, hakim juga harus menjadi sesuatu itu juga tidak hanya kepada subjek saja, tapi dari sisi lainnya bagaimana keluarga merindukan diri pulang, ya kan? Jadi itu saja perlu kita